Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembahasan kali ini kita akan merakit komputer. Kita sudah siapkan yaitu casing. Kemudian kita siapkan komponen-komponennya yaitu pendukung, yaitu power supply, kemudian kabel, kemudian motherboard, kemudian hard disk, kemudian memori, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum merakit, ya, alat yang kita gunakan yaitu obeng plus, kemudian obeng min, kemudian ada pinset yang nanti kita gunakan untuk memasang kabel-kabel yang terlalu kecil. Kita menggunakan pinset. Ya, baik. Selanjutnya kita akan memasang prosesor terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini adalah motherboard. Motherboard yang kita gunakan di sini adalah mereknya ECS. Kemudian soketnya adalah 755. Motherboard mereknya adalah ECS. Kemudian soketnya adalah 577. Nah, kita akan memasang prosesor terlebih dahulu. Nah, prosesor yang kita gunakan adalah prosesor LGA. Ya, LGA kita lihat sini ada lubangannya, kaitannya yang nanti ada beda terbalik. Kita akan perhatikan di situ. Nah, jadi di papan mainboard, nanti juga ada kaitnya, ya, kaitnya yang dipasang akan tidak terbalik. Nah, kemudian di prosesor di sini juga ada tanda lagi biar tidak kebalik, ada tiga kuning. Ini sebagai tanda. Kemudian nanti di motherboard juga ada tandanya. Oke, kita mulai memasang untuk prosesornya. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah, di sini adalah pengaitnya. Pengaitnya kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah pengaitnya, kita buka. Kemudian kita tekan di sini, tekan, kemudian dinaikkan. Baru kita masukkan prosesornya. Sekali lagi, ada tanda yang harus diperhatikan, ya. Nah, ini ada lubangannya dan segitiganya. Kita perhatikan di motherboardnya juga ada tandanya. Oke, kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci. Kemudian kita kunci lagi. Nah, ini cara memasang prosesor sangat simpel, ya. Nah, jadi gampang sekali untuk memasang prosesor. Kemudian nanti kita akan tambahkan di sini adalah pasta, ya, pasta yang fungsinya nanti adalah mengantarkan panas ke heatsink, ya. Nah, nanti di sini sudah ada pastanya, kita tempelkan, tinggal nanti kita pasang di atas prosesor. Baik, selanjutnya adalah kita memasang heatsink, ya, heatsink sebagai pendingin prosesor. Nah, langkah yang pertama adalah kita siapkan di sini terlebih dahulu. Nah, ini ada penguncinya. Kita longgarkan dulu penguncinya. Nah, oke. Kemudian setelah longgar, kita masukkan ke dalam
motherboard. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, usahakan di sini adalah kipas ya, kabel kipas dekat sama kabel power kipas ya, jangan sampai nanti yang seperti ini. Nah, nanti akan kejauhan, jadi nanti untuk kabelnya akan terlalu jauh dari power kipas. Nah, untuk itu ini adalah kipas yang seperti ini. Nah, kemudian dikunci ya, tekan sampai ke sini, klik seperti itu. Ya, ini sudah terkunci ya, ini sudah terkunci, sudah terpasang. Jangan lupa untuk memasang kabel power untuk kipasnya. Nah, di sini kabel power kipas sudah didesain sedemikian rupa tidak bisa terbalik. Kita pasang sesuai dengan outputnya ini ya, cukup seperti itu ya. Nah, kemudian setelah memasang prosesor, nah selanjutnya yang kita pasang adalah memori. Nah, di sini adalah memori. Nah, ini adalah memori. Nah, di sini adalah memori, mereknya adalah Power Muscle ya. Nah, di sini adalah DDR223. Nah, adalah memori DDR223 kita pasang. Nah, dalam memasang memori kita harus perhatikan. Nah, di sini dalam memori kaki yang kanan sama kiri adalah berbeda. Nah, ada yang besarnya sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Nah, untuk itu di motherboard kita juga akan perhatikan. Nah, jangan sampai. Nah, ini ada pengaitnya ya, ada pengaitnya ya, ada pengaitnya. Kita buka dulu pengaitnya. Nah, kita paskan dulu ya. Nah, seperti ini kan dapat, jangan sampai yang seperti ini. Nah, ini adalah kesalahan. Nanti kalau dipasang nanti memorinya yang patah. Untuk itu sangat hati-hati. Nah, kita pasang ini dulu. Dan kita pasang memorinya. Nah, di sini kita tekan dari pojok kita tekan ke bawah sampai bunyi klik ya. Nah, otomatis di sini kuncinya akan mengunci memori. Nah, seperti itu cara memasang memori. Nah, kemudian nanti kalau pas melepas kita tinggal tekan di sini, tekan. Nah, seperti ini. Kemudian satunya lagi. Nah, ini sudah terlepas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah dipasang prosesor, kemudian memori. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Adalah kita pasang di motherboard ya. Dipasang di motherboard. Nah, di sini ada banyak sekali lubang untuk bautnya ya, baut untuk motherboard. Baut untuk motherboard sudah disiapkan. Nah, baut motherboardnya ini ada, kita siapkan. Nah, itu mari kita pasang ke dalam casing. Nah, sebelum memasang motherboard kita harus perhatikan di sini ada tutup panel ya. Nah, tutup panel kita pasang, jangan lupa kita pasang di casing. Nah, ini ada, dipasang dulu panelnya.
setelah kita memasang prosesor dan memori, nah untuk itu saatnya kita pasang di casing. Tetapi sebelum dipasang di casing, di sini ada komponen lagi, yaitu namanya power supply. Ya, power supply yang fungsinya untuk menyuplai semua tegangan ke dalam motherboard ataupun ke dalam casing. Nah, di dalam casing itu ada kipas yang nanti powernya disuplai oleh power supply. Nah, sebelum masang motherboard, kita pasang power supply dulu biar nanti pemasangan motherboardnya akan lebih mudah. Oke, kita pasang di casing. Nah, dalam pemasangan power supply, di sini ada stikernya. Itu biasanya tempatnya ada di atas, bukan yang seperti ini, tapi yang seperti ini. Stikernya ada di atas. Nah, masangnya dari dalam, ya, dari dalam. Kemudian, nah seperti ini. Nah, di sini bautnya ada 4. Bautnya ada 4 ya. Kita siapkan untuk baut power supply-nya. Ya, setelah memasang power supply sudah dibaut. Nah, saatnya kita memasang motherboard ya ke dalam casing. Nah, ini kabelnya banyak sekali. Kita keluarkan biar tidak mengganggu pemasangan motherboardnya. Nah, ini motherboardnya kita masukkan ke dalam casing. Hati-hati. Nah, jangan sampai keliru. Nah, di sini, nah seperti ini ya pemasangannya. Nah, kita tinggal baut ya, baut untuk motherboardnya. Nah, seperti ini. Jadi casing sudah di setting sedemikian rupa. Untuk motherboard yang agak besar, kecil, semuanya bisa masuk ke dalam casing. Oke, kita baut untuk motherboardnya. Nah, selanjutnya setelah memasang motherboard selesai, kemudian masang komponen lagi, yaitu adalah harddisk. Nah, harddisk yang digunakan untuk menyimpan semua data ataupun sistem operasi ada di harddisk ini. Oke, kita pasang untuk harddisknya, yaitu jangan sampai kebalik ya. Nanti kabel data di sini, kemudian kabel power ada di sini. Ya, kemudian kita baut. Bautnya ada 4 ya. Sebelah samping kiri ada 2, samping kanan ada 2. Kemudian setelah memasang motherboard ya, setelah memasang motherboard kita pasang VGA ya, memasang VGA. Ini adalah VGA nya yang nanti kita pasang ke dalam motherboard. Nah, kita lepas dulu untuk penutup VGA nya. Kita paskan, kita tekan dari atas ya. Nah, sampai bunyi.
Nah, kemudian kita baut lagi untuk VGA-nya. Nah, setelah kita baut, kita tutup lagi. Kemudian setelah memasang motherboard, ya, setelah memasang motherboard kita pasang VGA, ya, memasang VGA. Ini adalah VGA-nya yang nanti kita pasang ke dalam motherboard. Nah, kita lepas dulu untuk penutup VGA-nya. Kita paskan, kita tekan dari atas ya. Nah, sampai bunyi. Nah, kemudian kita baut lagi untuk VGA-nya. Selanjutnya, setelah memasang harddisk, kemudian VGA, kita pasang yaitu CD-ROM yang digunakan untuk memutar DVD atau CD. Nah, untuk CD-ROM ini kita pasang ke dalam casing, tidak dari dalam tetapi dari depan, ya. Dari depan. Di sini ada bautnya, samping kanan dan samping kiri. Nah, kita masukkan ke dalam casing yaitu lewat depan ya, lewat depan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita baut. Ya, oke. Setelah memasang motherboard, VGA, kemudian harddisk, kemudian CD-ROM, selanjutnya adalah saatnya pengkabelan, ya. Pengkabelan yaitu memasang kabel power ke dalam CD-ROM, ke motherboard, kemudian ke harddisk. Ya, kita mulai dulu yaitu memasang kabel. Nah, ini kabel yang 24 pin. Nah, di sini sudah didesain, tidak bisa kebalik karena di sini ada pengaitnya. Kemudian di motherboard juga ada pengaitnya, jadi tidak kebalik ya, tidak bisa kebalik. Nah, kita pasang saja, yaitu seperti ini posisinya, ya, posisinya seperti ini, ditekan biar sampai terkunci. Nah, oke, ini sudah terkunci. Kemudian selanjutnya, nah di sini kabel banyak sekali. Nah, di sini banyak yang sama. Nah, ini adalah kabel power untuk harddisk bisa, kemudian untuk CD-ROM juga bisa, kemudian untuk
kipas yang ada di casing juga bisa. Dan ini ketiganya bisa dibolak-balik ya, ini ke harddisk, ini ke CD-ROM, ini ke kipas, atau ini ke harddisk dan seterusnya. Nah, karena di sini sudah ada tulisannya, berarti sudah bisa digunakan dimanapun. Nah, kemudian ini untuk yang bentuk yang SATA ya, kabel power yang bentuk SATA seperti ini. Teknologi baru dari yang seperti ini menjadi seperti ini, itu adalah menjadi model yang baru. Nah, kita masukkan kabel powernya. Nah, yang pertama kita pasang di harddisk ya, kabel power yang ada di harddisk kita pasang di sini seperti ada bentuk L-nya ya. Nah, ini juga tidak bisa kebalik dalam memasang ke harddisk ya. Kita lihat juga ada yang di harddisk. Nah, seperti itu. Kita pasang ke harddisk seperti ini. Ya, ini adalah kabel power untuk harddisk. Kemudian satu lagi. Nah, di sini juga kabel power untuk CD-ROM ya. Kabel power untuk CD-ROM kita pasang langsung saja. Kabel power untuk CD-ROM. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada kipas ya, kipas casing. Nah, ini juga kita pasang menggunakan kabel power ya, dari tiganya tadi bisa manapun yang terdekat. Nah, kita pasang yang di sini kabel kipas casingnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah untuk memasang ke motherboard yang 4 pin ya. Biasanya berada dekat sama prosesor. Nah, ada di sini yang agak dalam sekali, kita menggunakan bantuan pinset ya. Nah, di sini ada pinset, kita gunakan bantuan pinset untuk memasukkan karena terlalu dalam. Nah, di sini juga sudah didesain ya, tidak bisa kebalik ya, tidak bisa kebalik, sesuai dengan posisi yang ada di motherboard juga ya. Kita pasang. Nah, seperti ini sudah terpasang. Nah, kemudian kita rapikan ya, nanti jangan sampai kena dengan kipas ya, untuk kabel-kabelnya semuanya tadi. Oke, kemudian ini kabel power sisanya ya, ini kabel power sisa. Nah, kabel power sisa ini nanti bisa digunakan untuk tambahan harddisk ya, tambahan harddisk. Nanti ada harddisknya 2 ataupun 3. Nah, di sini kita pasang untuk yang 1 dulu ya. Nah, nanti kita rapikan karena ada sisa kabel powernya. Kemudian setelah memasang kabel power ya, selanjutnya memasang yaitu kabel yang ada di casing ya. Di sini ada tulisannya. Yang pertama adalah power switch. Power yang ini nanti hubungannya dengan tombol power on off ya, power switch itu. Kemudian di sini ada reset SW. Nah, reset SW itu adalah digunakan untuk mereset komputer ya, kalau nanti terjadi hang dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga ada kabel tulisannya adalah HDD LED. Nah, ini adalah fungsinya untuk indikator ya, indikator komputer itu dalam keadaan proses ya. Nanti komputer proses itu nanti kabel lampu LED-nya akan menyala ya. Nah, itu menandakan lagi proses ya. Kemudian di sini adalah power LED ya, power LED. Nah, ini digunakan untuk menandakan komputer itu dalam keadaan nyala atau mati. Nah, jadi nanti ini kita pasang ke dalam motherboard. Nah, di dalam motherboard itu sudah ada tulisannya
Adapun kalau tidak ada tabelnya. Nah, untuk yang ada buku panduannya kita sesuaikan dengan buku panduannya juga. Nah, kecuali kalau kita sudah hafal ya kita tinggal colok dan colok seperti itu. Oke, kemudian ada lagi di sini yaitu ada tulisannya adalah USB ya. Ini adalah untuk USB, kita colokkan ke dalam motherboard, nanti USB yang ada di depan akan berfungsi. Nah, kemudian di sini adalah ada SPK ya, SPK, kemudian mic. Nah, ini digunakan untuk audio ya, audio nanti yang berada di depan kita fungsikan dengan menyolokkan ini ke dalam motherboard. Oke, kita pasang satu persatu. Ini yang pertama adalah kabel speaker ya, kabel speaker. Nah, kabel speaker itu hubungannya dengan sini ya. Nah, ini nanti kalau kita colokkan nanti yang di sini akan berfungsi. Kalau kita tidak colokkan berarti di sini kita tidak berfungsi. Oke, kita pasang sesuai dengan bentuk lubangnya di dalam motherboard. Di sini kita butuh bantuan lagi dengan menggunakan pincet. Nah, kita gunakan pincet di sini. Nah, ini sudah kepasang. Kemudian kita pasang lagi untuk yang USB ya. USB juga sudah ada tulisannya di sini, ada USB ya. Ada USB di sini yang warna kuning. Kita colokkan di situ USB dengan bantuan pincet lagi. Nah, untuk USB-nya sudah terpasang. Kemudian saatnya untuk kabel yang ada di sini. Yang pertama adalah power switch ya. Power switch, kita pasang power switch-nya. Kemudian power reset. Kemudian adalah HDD lab ya, HDD lab. Dan yang terakhir untuk kabel led ya, kabel led. Ini satu-satu boleh ataupun langsung dua juga boleh. Ya, kemudian kita pasang kabel data. Ini adalah kabel data SATA ya. Kabel data SATA ini digunakan untuk menghubungkan dari motherboard ke CD-ROM atau motherboard ke hard disk. Nah, kita pasang terlebih dahulu, yaitu ini digunakan untuk CD-ROM dulu ya. Kita pasang untuk CD-ROM. Nah, jangan lupa di sini juga ada bentuknya, bentuk seperti L. Kemudian di motherboard juga sama. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jangan, ini nggak bisa kebalik ya. Sudah didesain dari pabrik, nggak bisa kebalik. Nah, kemudian kita pasang ke CD-ROM. Kemudian kabel satu lagi dari motherboard.
kita pasang ke harddisk ya. Di sini harddisk ya. Oke, jadi untuk perakitan ini sudah selesai. Saatnya kita menguji coba. Kita colokkan kabel power, kemudian kita nyalakan apakah perakitannya berhasil seperti itu. Mari kita coba untuk dipasang ke dalam monitor ya. Kemudian kalau sudah dipasang pengabelannya, kita nyalakan ya. Coba bisa nyala tidak untuk komputernya. Kita pencet untuk power on off nya. Nah, ini sudah menyala, tinggal dilihat di monitornya. Nah, ini sudah menyala ya. Nah, berarti ini sudah menyala. Kemudian di sini ada kerusakan untuk sistemnya ya. Yang penting komputer sudah menyala, berarti sudah berhasil. Oke, itu dalam pertemuan kita untuk merakit komputer sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.